Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan sampai kita memasuki kerajaan Yesus Kristus. Luar biasa, hari ini kita kembali untuk menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kita meyakini bahwa kelak kita akan memasuki kerajaan Yesus, kita harus memiliki iman yang kuat. Di tengah-tengah tantangan zaman ini, Bapak Ibu Saudara, banyak pengajaran, banyak hal-hal yang lain yang bisa membuat kita goyah. Ya, segala hal duniawi yang membawa kita ini tidak bisa siap menerima kerajaan Yesus Kristus. Ya, keinginan-keinginan daging yang seringkali bertolak belakang, ya, berlawanan dengan roh yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Ini satu perjuangan kita sebagai orang-orang percaya. Tidak mudah, secara manusia kita memang tidak mampu, tetapi dengan iman pengharapan kita kepada Tuhan, kita akan dimampukan. Amin. Sebab perjuangan kita tidak sendirian, kita bersama Tuhan. Bukti penyertaan Tuhan adalah ketika kita hidup diberi kekuatan sampai hari ini, yaitu kekuatan iman percaya. Ya, langit tidak selalu biru, ya kadang mendung, dan jalan tidak selalu rata. Tapi penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita yang percaya. Amin. Luar biasa Bapak Saudaraku, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Firman yang akan membuat kita semakin kuat dalam iman. Ya, iman, pengharapan, dan kasih yang semakin kuat dalam hidup kita. Karena teladan kita, pribadi Yesus sendiri, Dia yang memberikan pengajaran kepada kita. Amin. Ya, kita akan melihat salah satu situasi dan suasana yang cukup menarik untuk kita selami, untuk kita pahami dan kita pelajari ketika Yesus berjumpa dengan salah seorang tokoh ini, yaitu Nikodemus. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, Nikodemus adalah seorang Farisi, seorang guru Yahudi. Dia juga dikenal dan dia salah satu duta besar yang dikirim oleh Aristobulus ke Pompei. Ya, dan dia telah melihat mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan telah mendengar ajaran-ajaran Yesus, dan dia percaya bahwa Yesus benar-benar seorang guru yang diutus oleh Allah. Walaupun dia pertama kali melihat Yesus adalah tokoh yang hebat, dengan mujizat yang dilakukan, dengan ajaran-ajarannya yang luar biasa. Itu adalah awal, ya, seorang Farisi, seorang guru Yahudi yang bernama Nikodemus. Dia percaya kepada Yesus. Luar biasa. Tidak semua orang Farisi jahat, tidak semua orang Farisi menolak Yesus, tapi ada satu tokoh yang satu ini, yaitu Nikodemus. Dia bisa menerima dan percaya kepada Yesus. Tidak hanya sekedar mujizat, tidak hanya sekedar ajarannya, namun Nikodemus juga bisa mengenal pribadi Yesus. Luar biasa. Dari sini kita juga bisa melihat bagaimana kita bisa masuk dalam kerajaan Yesus jika kita tidak mengenal sungguh-sungguh pribadi Yesus. Amin. Mari kita akan baca Yohanes pasal yang ketiga. Di situ konteksnya percakapan Yesus dengan Nikodemus. Ayat yang pertama, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ya, mari kita akan melihat. Pertama, Nikodemus tertarik dengan tanda-tanda, mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan di samping itu pengajaran Yesus yang disampaikan itu membuat hatinya sangat antusias. Luar biasa. Ya, dan dari sini kita juga melihat kenapa Nikodemus waktu malam atau malam-malam ingin ketemu sama Yesus. Karena pada waktu itu, zaman itu, ya, seorang tokoh pengajar Yahudi, jika dia ingin mengenal siapa Yesus Kristus dan ingin percaya kepada Yesus Kristus, ini ada hal yang sangat membahayakan. Ya, kenapa? Karena ya banyak hal. Ya, sehingga Nikodemus ini mencari waktu dan kesempatan pada malam-malam berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Mari kita akan menyelidiki lebih jauh lagi. Nikodemus datang
pada waktu malam kepada Yesus untuk berbicara secara pribadi. Hal ini terjadi pada tahun pertama Yesus memulai pelayanannya dalam rangka perayaan Paskah di Yerusalem. Inti percakapan Yesus dan Nikodemus adalah mengenai kelahiran kembali dan kehidupan kekal. Ya, Nikodemus memulai percakapan dengan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Dan luar biasa, Yesus Kristus, dia langsung mengarahkan percakapan kepada pokok persoalan yang ada di hati Nikodemus, yaitu tentang kerajaan Allah. Luar biasa, Yesus menjawab. Ayat yang ketiga, mari kita akan melihat. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini berbicara tentang kerajaan Allah. Yesus menyampaikan hal ini supaya Nikodemus sebagai seorang pengajar, dia bisa melihat lebih jauh dan lebih dalam lagi. Ya, kemudian Nikodemus mengajukan sejumlah pertanyaan. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana untuk melakukan hal itu? Ya, sehingga ayat 4, kata Nikodemus kepada Yesus, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Ini yang disampaikan oleh Yesus kepada Nikodemus, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ketika Yesus menyampaikan tentang kelahiran kembali, Nikodemus masih menangkapnya secara alami, secara daging, Bapak Ibu Saudara. Namun dalam hal ini kita bisa memahami bahwa Yesus berbicara tentang satu dimensi yang berbeda, yaitu di mana Yesus berbicara tentang dimensi alam roh. Karena manusia terdiri tidak hanya daging saja. Manusia memiliki tiga sifat dan karakter. Yaitu yang pertama, tubuh daging ini, Bapak Ibu Saudara. Yaitu tubuh yang bisa dicubit sakit, bisa merasakan keluh kesah kalau mengalami sakit penyakit. Kemudian pikiran, perasaan, dan kehendak, yaitu jiwa kita. Ya, memiliki keinginan, memiliki hasrat. Kemudian roh kita. Ya, ketiga hal ini Tuhan ingin memberikan pengertian kepada Nikodemus. Dan Yesus berbicara, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh." Air ini berbicara tentang firman. Ketika manusia kita tidak dibaharui oleh firman Tuhan, ya, dikatakan dilahirkan dari air dan roh, firman dan roh Allah. Kita sebagai manusia, Bapak Ibu Saudaraku, memang kita butuh makan secara daging, butuh sayur-sayuran dan vitamin supaya tubuh kita ini tetap kuat dan sehat. Namun manusia roh kita juga membutuhkan satu makanan, yaitu yang disebut sebagai makanan firman. Sehingga firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah itu yang memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Tuhan berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi sebagai orang percaya kita harus dilahirkan oleh firman, yaitu air kehidupan, yaitu firman Tuhan yang menghidupkan, yaitu roh Allah sendiri. Jadi berbicara tentang air dan roh itu adalah firman Tuhan dan pribadi Tuhan sendiri. Jadi ketika kita menghidupi firman, di situ ada satu kekuatan, yaitu pribadi Allah yang merasuk dalam hidup kita. Ketika kita merasakan damai sejahtera, di situ karena ada roh Allah, firman Allah yang hidup dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jelas dikatakan, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya ketika kita belajar tentang kerajaan Yesus Kristus, Tuhan mengajar kepada kita untuk kita menghidupi setiap firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu mulut Yesus sendiri sebagai firman yang menjadi daging,
Ya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita melihat dalam 1 Korintus 15 ayat 45, di situ kita lebih dalam lagi diberikan pengertian. Firman Tuhan berkata, seperti ada tertulis manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Ya, dikatakan Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Siapa Adam yang akhir? Yaitu Yesus Kristus. Adam yang pertama dikatakan menjadi makhluk yang hidup. Ya, tapi kemudian mati karena dosa. Tetapi Adam yang kedua, yaitu pribadi Yesus, ya, menjadi roh yang menghidupkan. Jadi di sini perlu pemahaman yang lebih dalam, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita tahu bahwa Adam yang pertama diciptakan oleh Tuhan. Ya, oleh karena dia melanggar dan dia melakukan satu pelanggaran dan berujung pada dosa, akhirnya maut dan binasa. Tetapi Adam yang kedua, yaitu pribadi Yesus, dia itu yang menghidupkan. Amin. Ya, ayat 46, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohaniah. Ini menjelaskan bahwa memang Adam itu datang secara daging, yang alami. Ya. Kemudian ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan dia yang berasal dari surga. Ayat 49, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, saat ini kita mengenakan yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang surgawi. Jadi kita kelak akan memakai sesuatu yang wujud yang surgawi, yang hari ini kita kenakan yang alamiah. Dan kelak kita akan mengenakan yang bersifat surgawi. Ayat 50, saudara-saudara, ini yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Di sini menggambarkan tentang pribadi Yesus. Dia sebagai manusia, dia pernah mengenakan tubuh manusia yang dapat binasa. Dan ketika dia disalibkan, tubuh yang binasa ini sebagai korban yang kudus, korban yang suci, ya, sebagai korban penebus dosa. Itu wujud bentuk kasih Allah kepada manusia. Sampai di sini Bapak Saudaraku, saya harap Bapak Saudaraku bisa memahami. Ya, Adam yang kedua itu menghidupkan, yaitu pribadi Yesus Kristus. Sehingga ketika Yesus dia disalibkan dan mati dan dia bangkit, dia sudah mengenakan tubuh kemuliaan. Dan kelak kita akan mengalami yang serupa dengan yang Yesus alami. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Pengajaran ini memang perlu kita pahami lebih dalam. Karena kita sebagai manusia membutuhkan satu pengertian. Banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa Yesus sebagai manusia kok juga sebagai Tuhan? Karena ini perlu pemahaman yang benar, Bapak Ibu Saudaraku. Secara manusia, secara akal kita mungkin sangat terbatas. Namun ketika kita minta pimpinan Tuhan, Roh Kudus yang beracara dalam hati dan pikiran dan jiwa kita, maka kita akan diberikan pengertian yang benar. Luar biasa Bapak Saudaraku. Ini, jadi Bapak Saudaraku, kita bisa memahami tentang Adam yang pertama dan Adam yang kedua. Berbicara tentang pribadi Yesus. Adam yang pertama binasa, dan Adam yang kedua itu menghidupkan, yaitu pribadi Yesus. Kembali lagi kepada Nikodemus, Bapak Ibu Saudaraku. Ayat yang ke-8, mari kita akan melihat. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Bapak Saudaraku, ini satu perumpamaan, ya, satu kiasan yang seringkali kita harus jeli untuk memahaminya. Angin bertiup kemana ia mau. Kita tidak tahu angin datang dari mana. Ya, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Sesuatu yang bersifat bebas, begitu ya, saudara. Kalau kita melihat
ungkapan ini. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Tuhan bekerja luar biasa. Tuhan bekerja sekehendak Dia mau. Dan hari ini kita sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita harus belajar apa yang menurut kata Tuhan. Amin. Kembali lagi kepada Nikodemus. Ayat yang ke-9. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Kembali lagi Yesus mengingatkan kepada Nikodemus, kamu kan pengajar Yahudi. Ya, masa engkau tidak mengerti hal-hal itu? Iya, Bapak-Ibu Saudaraku, seorang tokoh pengajar, guru, orang Farisi diajak untuk berpikir lebih lagi oleh Yesus Kristus. Apalagi kita, Bapak-Ibu Saudaraku, sebagai manusia kita memiliki pengetahuan yang sangat terbatas. Tetapi oleh kuasa Tuhan, oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk bisa memahami sesuatu yang memang kadang sulit untuk kita pahami. Dan kita bersyukur Tuhan selalu membukakan hal-hal yang sulit ketika kita mungkin tidak bisa memahami. Karena Tuhan ingin supaya kita memahami kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan lihat kembali ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ayat 11 ini saya katakan juga sebagai ayat kunci, Bapak-Ibu Saudaraku. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Yesus dalam ayat 11 berkata, aku. Dia menyampaikan dengan kalimat aku. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya kami. Ya, kemudian ada satu perubahan kalimat, perubahan kata, yaitu kami berkata kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Di sini ada kata kami. Ketika saya merenungkan, saya cari-cari, Bapak Saudara, kata kaminya ini kok tidak besar ya, tapi kok kecil. Tapi bagi saya, it's okay, tidak masalah. Tapi yang menjadi pengamatan saya, kenapa ketika Yesus berkata, aku berkata kepadamu, kemudian dia mengganti kalimatnya, sesungguhnya kami. Berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Seolah-olah Yesus berbicara tidak sebagai seorang manusia, pribadi yang menjadi manusia. Tetapi dia berbicara tentang pribadi Allah. Ya, berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Apa yang kami ketahui dan yang kami lihat. Tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Ini sangat penting untuk kita renungkan. Ini sangat dalam ketika Yesus menyampaikan hal ini kepada Nikodemus. Dan ini sifatnya sangat pribadi, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan sifatnya sangat pribadi? Karena Yesus menyatakan pribadinya. Dia tidak berbicara sebagai pribadi satu anak Allah saja, tapi di situ ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus tentunya yang saya yakini. Karena dia berbicara tentang kami. Ya, tentang apa yang kami ketahui dan kami lihat. Jadi pribadi Allah sebagai penguasa surga, yang berkuasa atas surga, dia bersaksi bahwa surga adalah tahtanya, adalah tempat tinggalnya. Bapak Saudaraku, ayat 11 ini menjadi ayat dasar, ayat kunci untuk kita renungkan sebenarnya. Ya, ketika Nikodemus berjumpa dengan Yesus. Karena Nikodemus berjumpa tidak hanya melihat Yesus sebagai sosok manusia. Namun, manusia atau pribadi Yesus itu mengungkapkan pribadinya kepada dia secara pribadi. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jadi Yesus berbicara tentang kerajaannya, yaitu kerajaan surga. Sehingga dia berkata, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui. Yesus berbicara tidak dari dirinya sendiri.
Ya, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Dia mengingatkan Nikodemus. Sehingga ayat 12 dikatakan, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Yesus membawa kepada satu ujung yang dibahas, yang dibicarakan, yaitu tentang hal-hal surgawi. Selama Yesus ada di dunia ini, ya, Yesus memang menyampaikan hal-hal yang membuat orang itu bisa memahami tentang kerajaan surga. Sehingga banyak perumpamaan-perumpamaan yang seringkali kita dengar tentang kerajaan surga. Supaya manusia bisa mengerti. Manusia bisa memahami, mulai dari menabur benih, kemudian perumpamaan-perumpamaan yang lain. Tetapi ketika Yesus berjumpa dengan seorang tokoh pengajar atau katakan guru, bahkan orang Farisi, tentunya Yesus memiliki satu cara tersendiri untuk membuat tokoh ini bisa memahami tentang hal-hal yang surgawi. Makanya berbicara tentang kerajaan Yesus itu berbicara tentang dimensi yang bisa kita terima dengan iman. Karena memang kita masih hidup di dunia ini. Ya, masih tinggal di dalam daging dan dalam dunia yang sementara. Namun dengan iman kita yakin akan masuk ke sana, yaitu kerajaan surga. Luar biasa Bapak Saudaraku. Ayat 12, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Ketika Yesus berbicara tentang hal duniawi, ya Nikodemus saja masih kurang yakin begitu. Ya, bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal surgawi? Sehingga Nikodemus dibukakan mata hatinya untuk melihat harus diterima dengan iman. Tidak hanya sebatas akal. Iman tidak sebatas akal, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau iman kita hanya sebatas akal, kita akan binasa. Iman kita harus tanpa batas untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ayat 13. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ini satu ungkapan yang dalam, dan ini suatu ungkapan yang jujur, ya saya katakan jujur, karena Tuhan tidak menutup-nutupinya lagi. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga, yaitu Yesus sendiri, Dia berasal dari surga, selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ya. Sehingga Yesus tadi mengatakan bahwa apa yang kami lihat, apa yang kami saksikan, karena Dia memang penguasa surga. Jadi dalam hal ini Bapak Saudaraku, untuk percaya kepada Yesus, kita harus memiliki satu keyakinan, ya, satu kekuatan begitu. Sehingga ayat 13 ini memberikan satu tekanan, ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Luar biasa. Ini tanpa tedeng aling-aling lagi. Ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, di mana Yesus memberikan pengertian dan pemahaman secara langsung kepada tokoh Nikodemus. Menginjili secara langsung, face to face. Sehingga hati Nikodemus dibukakan. Bahwa barang siapa mengenal pribadi Yesus, maka dia akan melihat kerajaan Allah. Kerajaan yang sesungguhnya. Surga yang sesungguhnya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, luar biasa. Yesus memulai jawaban dengan mengarahkan Nikodemus kepada pemikiran surgawi, bukan duniawi. Ya, sehingga jawab Yesus, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Sebagai seorang pengajar yang hebat, Nikodemus dibukakan, ya, apa yang Nikodemus pelajari tentang Musa juga. Ketika Musa meninggikan ular di padang gurun, itu adalah gambaran bahwa
Demikian juga Anak Manusia. Yesus harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Luar biasa. Perjumpaan malam yang indah yang dilakukan oleh Nikodemus ini membuahkan hasil, di mana seorang Farisi, seorang pengajar, seorang tokoh yang hebat, duta besar juga saya katakan, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus dan hatinya dibukakan. Dan akhirnya dia bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini tidak perkara yang mudah. Ya, sebagai seorang yang pintar, seorang yang pandai, dia mau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu hal yang tidak mudah. Tetapi bagi kita orang yang sudah percaya dan menerima Yesus, itu adalah anugerah yang luar biasa. Amin. Kemudian ayat yang ke-16 yang menjadi akhir dari renungan kita hari ini, yaitu di dalam ayat 16 sebagai ayat yang luar biasa juga. Ayat yang terkenal ya di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Yesus datang untuk menyelamatkan orang-orang di dunia, bukan untuk menghukum mereka. Ya, tercatat dalam pernyataan Yesus terakhir kepada Nikodemus, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak tampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Luar biasa Bapak Saudaraku. Dari sini kita bisa melihat bahwa untuk bisa masuk dalam kerajaan Yesus Kristus, kita harus dilahirkan kembali. Ya, dan dilahirkan dengan air dan roh, yaitu dengan firman. Firman yang kita dengar, firman yang membersihkan hidup kita. Di dalam firman Tuhan ada nasihat, ada teguran, ya, ada pengajaran, ada kasih mesra, dan persekutuan roh. Filipi pasal 2, di situ kita bisa melihat. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Jadi sekali lagi Bapak Saudaraku, ketika kita belajar tentang kerajaan Yesus, kita memang harus dilahirkan kembali. Ya, hidup kita semakin hari semakin dibaharui dari hari ke hari dengan firman Tuhan yang mengubah kehidupan kita. Ya, manusia kita tidak bisa mengubah atau membuat orang lain bisa berubah. Tetapi firmanlah yang bisa mengubah manusia. Ya, begitu pentingnya air dan roh. Firman Allah dan pribadi Allah sendiri yang bisa mengubah manusia kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi yakinlah ketika kita mau memasuki kerajaan Yesus Kristus, kita harus memiliki hati yang siap diubah. Hati yang rela dan mau diubah. Jika kita mengeraskan hati kita, kita tidak akan pernah mengalami kerajaan Yesus Kristus. Jika hati kita masih keras, kita tidak akan pernah mengalami pembaharuan dalam hidup kita. Tapi bersyukur kepada Tuhan jika hari ini kita masih diingatkan oleh firman Tuhan. Jika kita ingin memasuki kerajaan Yesus Kristus, berarti kita harus siapkan hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk diproses oleh Tuhan, untuk menjadi warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga, yaitu surganya Yesus Kristus. Amin. Siapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk memasuki kerajaan Yesus Kristus dengan memberikan hati yang rela diubah oleh firman Tuhan dan dibaharui dari hari ke hari. Amin. Tetap semangat dan selalu percaya bahwa hidup kita
pasti bisa berubah oleh karena kuasa firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang memberikan kami pengertian dan pengajaran untuk kami hidup semakin percaya kepada Engkau. Firman-Mu adalah kehidupan, seperti Nikodemus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dia melihat terang dan kebenaran, dan dia boleh mengakui tidak hanya dengan mata dan hatinya saja, tapi dia boleh menerima Yesus seutuhnya sebagai kerajaan Allah yang hidup, yang dinyatakan di tengah dunia ini. Dan kami percaya Bapa, bahwa apa yang sudah Engkau rancangkan bagi kami, yaitu firman Tuhan yang sudah Engkau nyatakan, pasti akan digenapi. Kami rindu dan ingin tinggal di dalam firman-Mu, karena kami percaya ketika kami menghidupi firman-Mu, kami akan terus masuk dalam kerajaan surga yang kekal di dalam Yesus. Berkati kami semuanya, berkati pekerjaan, pelayanan, keluarga kami, kota dimanapun kami berada. Berkati juga bangsa dan negara kami. Engkau memberkati kami semua dengan damai sejahtera. Ampuni segala hal yang masih kurang berkenan. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Kami serahkan juga para pejabat petinggi orang luar negeri ini, presiden, wakil, para menteri, dan seluruh aparat negara, dari pusat sampai pelosok negeri ini. Berikan roh takut akan Tuhan. Biarlah pemberitaan Injil ini selalu ada dan terus sampai Engkau datang kembali dan Engkau menyatakan apa yang menjadi kehendak Tuhan atas manusia di muka bumi ini. Yang kami tahu dan yang kami percaya bahwa Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu ada dalam hidup kami, dan kami hidup di dalam anugerah-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kami mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali, dan kita yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.